Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga, khususnya di masa pandemi ini. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, seseorang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya akan menjalani hidupnya dengan tidak ada gairah dan semangat kehidupan. Bagi dia, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukannya tidak memiliki arti sama sekali. Dia bagaikan mesin yang berjalan tanpa perasaan dan emosi, bagaikan robot yang dapat melakukan banyak hal, tetapi bukan untuk kepentingan robot itu sendiri, melainkan untuk kepentingan pemiliknya. Seseorang yang tidak memiliki tujuan hidup berarti tidak memiliki orientasi masa depan. Dia bekerja atau melakukan kegiatan hanya untuk hari ini saja. Dia tidak memiliki rancangan jangka panjang bagi hidupnya. Dia hanya tahu bahwa hidupnya berlangsung sekarang. Urusan hidup pada hari esok tidak tergantung pada hari ini. Urusan hidup masa yang akan datang tidak tergantung masa kini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tujuan hidup memegang peranan penting dalam hidup seseorang. Karena dengan adanya tujuan hidup, maka setiap orang akan merancang langkah-langkah hidupnya agar tujuan hidupnya dapat tercapai. Kehidupan setiap hari kemudian akan menjadi sangat dinamis dan bergairah, karena ada sesuatu yang ingin dicapai. Hidup menjadi lebih berarti, lebih fokus, membuat hidup penuh motivasi, serta mempersiapkan hidup sekarang ini untuk suatu kehidupan yang kekal. Ada banyak orang yang tidak tahu tujuan hidup mereka, serta bagaimana hidup mereka bisa bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Mereka menjalani hidup, bahkan hidup yang nyaman dan aman, akan tetapi mereka tidak tahu akhir dari hidup mereka. Rick Warren mengemukakan bahwa manusia cenderung menghabiskan waktu hidup mereka dengan berusaha untuk menciptakan dan meninggalkan warisan yang baik di dunia ini. Mereka ingin selalu diingat ketika mereka sudah tiada. Suatu kebenaran yang tidak dipahami oleh mereka adalah segala kinerja hidupnya akan berakhir. Semua prestasi juaranya pada akhirnya akan dilampaui orang lain. Semua reputasinya akan lenyap, dan semua penghargaan kepadanya akan dengan mudah dilupakan oleh orang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita ditempatkan di dunia bukan untuk senantiasa diingat dan disanjung oleh orang lain. Kita ditempatkan di dunia ini untuk mempersiapkan suatu kehidupan abadi, hidup dalam kekekalan. Suatu saat nanti kita semua akan berada di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita masing-masing. Semacam ujian atau saringan akhir sebelum kita masuk dalam keabadian kehidupan bersamanya. Tujuan hidup jangka panjang yaitu kehidupan bersama Tuhan dalam keabadian. Seringkali dikalahkan oleh keinginan dan target jangka pendek yang dapat mendistorsi arah hidup kita, sehingga sasaran akhir tidak akan tercapai. Tetaplah setia untuk mengikuti Tuhan seterusnya dan selama-lamanya untuk hidup bersama dalam kemuliaannya. Jangan lupakan hal itu, supaya hidup saudara menjadi lebih terfokus dan penuh motivasi. Tetap tabah, sabar dalam perjalanan musafir kehidupan kita. Mari siapkan hati saudara,
Kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar ya Tuhan, yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami tentang akhir dari perjalanan hidup kami adalah hidup bersama dengan Engkau dalam kemuliaan selama-lamanya. Beri kami kekuatan ya Tuhan, sehingga apapun cobaan yang mengganggu iman kami, tidak membuat kami kehilangan orientasi hidup kami, yang dapat menyebabkan kami menyimpang dari kekekalan. Mampukan kami untuk terus-menerus menetapkan pandangan kami pada tujuan akhir yang telah Engkau tetapkan, sehingga kami beroleh kemampuan untuk menjalani perjalanan hidup kami sampai pada tujuan akhir. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, berkati semua yang sedang mengikuti episode ini. Mereka semua senantiasa ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, khususnya di dalam masa-masa sulit ini. Berkati kesehatan mereka, keuangan mereka, bisnis mereka, keluarga mereka. Sehat selalu beserta seluruh keluarga besar, aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara buka hati dan arahkan fokus hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui program ini. Firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus saat ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang menyambut kita semua, dan kita semua memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan program ini kiranya boleh senantiasa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.